Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini kita mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dapat membacakan teks firman Tuhan ini di Alkitab kita masing-masing. Hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka memperingatinya, kita bersukacita karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan salah satu kredo orang-orang yang percaya. Dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari kenaikan itu adalah hari yang ke-40 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. 40 hari lamanya Yesus memberikan peneguhan iman kepada murid-muridnya. Yesus mengunjungi murid-muridnya, memberikan kesaksian kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Dan pada hari yang ke-40, disinilah hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, karena Yesus akan naik ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam teks kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang 53 yang menjadi renungan kita, ada beberapa hal yang menjadi berita yang penting di saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama, Yesus menandaskan bahwa kamu harus tahu apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yesus membukakan pikiran murid-muridnya terhadap kitab suci, bahwa seorang Mesias harus menderita. Dan itu memang banyak dijelaskan oleh kitab-kitab perjanjian lama. Baik di kitab Yesaya, di kitab Mazmur, menceritakan tentang Mesias yang menderita untuk bangsanya, untuk keselamatan umat manusia. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka memahami kitab suci itu. Sangat penting memahami kitab suci supaya kita memiliki dasar daripada kepercayaan kita. Dan di dalam kitab suci itu juga berbagai teks tentang Mesias telah disebutkan dan Yesus menggenapinya. Jadi yang pertama, Yesus memberikan satu pemahaman yang besar kepada para murid-muridnya. Mereka harus paham tentang kitab suci. Mereka harus mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Mesias itu, yakni Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus berkata kepada mereka bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Artinya murid-murid ini adalah saksi yang nyata, yang melihat kepada kebangkitan Yesus, yang melihat pekerjaan daripada Yesus sebagai Mesias itu. Mereka adalah saksi. Tentu menjadi saksi itu tidak gampang, karena saksi harus menyaksikan apa yang dia lihat dan apa yang dia percayai, dia yakini, dan dia harus katakan itu kepada semua orang. Itu sebabnya menjadi saksi itu haruslah
seorang yang memahami cerita, mengalami peristiwa, yang melihat dan sekaligus yang dikuatkan oleh apa yang telah disaksikan dan diimani itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, tinggallah di sini, di dalam kota ini. Sehingga mereka tinggal di kota dekat Betania. Tinggallah di sini sebab aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tentu ini maksudnya adalah Roh Kudus. Untuk menjadi seorang yang kuat, memberikan kesaksian tentang Yesus, dia harus menerima Roh Kudus. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyampaikan semua apa yang telah didengarnya dan diyakininya. Dialah nanti yang menguatkan murid-murid untuk berkata-kata, berkhotbah, menyampaikan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat ini. Jadi di dalam topik tentang kebangkitan ini, kedua hal ini sangat penting ditekankan oleh Yesus. Kamu pahamilah kitab suci. Yang kedua, kamu harus menerima Roh Kudus agar kamu dapat bersaksi. Ada ketiga yang sangat penting juga dikatakan Yesus ketika dia akan naik ke surga. Yakni dia berkata, supaya kamu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tentu tugas murid-murid untuk bersaksi tidak hanya menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Mereka juga harus berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa dari mulai Yerusalem. Tentu ketika kita mendengarkan pesan yang sangat tegas ini, maka kunci utama untuk kehidupan sejahtera di dunia ini, untuk memulihkan kehidupan yang baik di dunia ini, untuk mengalami pembaruan di dunia ini adalah pertobatan. Jikalau kita mau bertobat atas dosa-dosa kita, maka kita akan dipulihkan hubungan satu sama lain. Kita akan mengalami pembaruan komunikasi yang baik, interaksi yang baik, persahabatan yang semakin kental, dan kita dapat melakukan hal-hal yang baik kepada setiap sesama kita. Ketika orang mau bertobat, maka dia tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dia mau bersama-sama dengan setiap orang untuk hidup yang baru. Begitu juga dengan pengampunan dosa, bahwa ketika orang bertobat, maka apapun yang telah dilakukan orang yang bertobat itu, ketika itu kepada kita, maka harus ada satu niatan bagi kita untuk mengampuni dosa, memaafkan segala kesalahan, kekurangan, kelemahan, dan bersama-sama untuk hidup yang baru. Pertobatan seseorang harus disambut dengan pengampunan dosa dari seseorang itu juga. Jadi komunikasi yang baik inilah yang dikatakan Yesus yang harus kamu lakukan sebagai tanda murid Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita hanya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kitalah yang menerima pesan ini melalui teks Alkitab. Kitalah sebetulnya yang harus memahami apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bagaimana kita membaca kitab suci,
memahaminya, bagaimana kita juga dipanggil menjadi saksi Kristus, bagaimana kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk dapat menerima pengampunan dan pertobatan itu. Dalam hal ini memang dunia semakin menuju kepada situasi egoistis, materialistis, konsumeristis, yang akhirnya setiap orang mulai hanya memikirkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita hanya tahu diri kita, kepentingan kita, kehendak kita. Orang lain kita tidak simpati untuk melakukan sesuatu. Tapi pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan kembali. Dan kita bersyukur bahwa peringatan kenaikan ini membuat kita kembali kepada iman yang sebenarnya itu. Sekalipun dunia semakin maju dengan berbagai fasilitas dan aktivitasnya, tapi kita diingatkan kembali, jangan lupa posisimu sebagai murid Yesus. Jangan lupa untuk engkau mempersaksikan tentang Yesus. Jangan lupa apa yang dipesankan oleh Yesus supaya kamu mau melakukan pertobatan dan pengampunan dosa itu. Dengan cara demikianlah kita akhirnya dapat mengaktualisasikan apa yang disebut dengan hari kenaikan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia telah meninggalkan pesan-pesan yang indah dan yang nyata kepada kita. Biarlah kita dapat menerimanya, mengamalkannya, dan melakukannya untuk sukacita dan pembaruan hidup. Tuhan memberkati. Salam.